warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Taufik Hidayat dan rekan saya Roskina Zarika. Jadi sekarang kami lagi berada di gedung The Historic Yang letaknya ada di sebelah timur stasiun Kota Cimahi. Teman-teman udah pada tahu belum sejarah dari gedung The Historic ini? Kalau belum tahu, mari kita cari tahu. Jadi The Historic ini merupakan sebuah gedung bersejarah peninggalan Hindia Belanda yang ada di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Gedung ini beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 19, Kelurahan Baros, Kota Cimahi. Dan saat ini difungsikan sebagai gedung kesenian. Di samping tempat hiburan, ini dibuat kayak bowling gitu ya. Bowling. Nah, bowling terus ini tempat biliar. Tempat biliar di sini. Terus bawahnya juga ada masker tempat orang-orang yang standby-nya menari-menari. Kalau sejarahnya orang Belanda itu pintar. Pintar dia itu pusatnya tentara Hindia Belanda di Cimahi. Ya, di Cimahi dari dia pulang dari Padalarang, dari Batu Jajar. Betul. Ya, untuk berkumpul di sini, tapi dikhususkan para perwira. Nah, makanya ini setelah dibangunnya Poncol, ya, tahanan militer bisa Poncol, terus rumah sakit, istirahat, stasiun. Nah, ini sudah selang beberapa tahun ini dibangun juga di sini karena ada tempat hiburannya, ada rumah sakitnya, ada stasiunnya, ada rumah tahanannya. Jadi tidak berjauhan, rumah tahanan di sana, ini gedung keseniannya, stasiunnya di sana, rumah sakitnya di istirahat. Gedung ini diresmikan pada tahun 1896. Dahulu gedung ini sering dijadikan sebagai tempat hiburan, teater, dansa, pertunjukan film, dan sebagainya, khususnya bagi para tentara-tentara Belanda yang memiliki pangkat tinggi. Sebelum bernama The Historic, pada zaman pemerintahan Belanda, gedung ini dulu bernama Sociëteit voor Officieren. Namun setelah gedung ini berpindah tangan kepada TNI Angkatan Darat oleh Ajendan 3 Siliwangi, gedung ini dinamai dengan Balai Prajurit Sudirman atau sering disebut dengan Gedung Sudirman. Pada tahun 2012, gedung ini sempat disewakan kepada salah satu pengusaha dan berganti nama menjadi The Historic hingga sekarang. guys, kita udah sampai.
di tempat bersejarah di Kota Bandung, yaitu Gedung Sate. Kalian penasaran kan? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran dong. Ikutin dulu. Nah, sekarang kita lagi nunggu ya guys. Nunggu apa nih? Nunggu kepastian. Enggak. Sekarang kita mau nunggu buat masuk ke museumnya ya guys. Nah, ini kita udah masuk ke dalam museumnya. Jadi kita mau beli tiket dulu. Ini nih museumnya nih. Nah, ini dia tiketnya guys. Jadi harga tiketnya itu 5.000. Ini kita pakai gelang. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Nah teman-teman, jadi ini awal sejarah kota Bandung yang pernah dicatat sebagai Incliniburg Desa atau sebuah desa pegunungan yang mungil. Desa ini terletak di pertemuan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Pada tahun 1808 dan 1809, Gubernur Jenderal Deinles membangun jalan raya pos ibu kota Kabupaten Bandung yang dipindahkan dari Krapyak atau Citerup ke sekitar jalan raya pos oleh Bupati Wiranata Kusuma II. Berbagai bangunan dan beberapa jalan raya yang dapat mendukung keberlangsungan di kegiatan kota Bandung dibangun secara bertahap dalam rentang waktu 1 abad. Sejak pemindahan ibu kota kabupaten hingga mulainya pembangunan gedung sate. Turut juga pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi seperti Stasiun Bandung, Pasar Baru, Pasar Kosambi, dan Pasar Andir. Pada tahun 1906, jumlah penduduk kota Bandung meningkat menjadi 38.400 jiwa. Wilayahnya menjadi relatif stabil, fasilitas memadai, dan pemerintahannya layak. Kondisi tersebut membuat Bandung mendapat status Kimente atau kota praja yang memiliki hak mengatur dirinya sendiri dalam berbagai bidang internal. Rencana perpindahan ibu kota serta lokasi pembangunan gedung sate. Gubernur Jenderal C.P. Graaf van Limburg itu memilih V.L. Sloers untuk menduduki jabatan barunya sebagai Direktur Dinas Bangunan Kota Praja dengan tugas pokok merancang dan membangun pusat instansi pemerintahan Hindia Belanda di Kota Bandung, serta mengepalai Komisi Usaha Pembangunan Gedung Sate. Kompleks pusat instansi pemerintahan akan dibangun di sebuah lahan yang sudah disediakan di sebelah timur laut Kota Bandung. Lahan berbentuk persegi dengan luas 27 hektar ini memiliki sumbu yang mengarah lurus ke Gunung Tangkuban Perahu memanjang dari sekitar Riau-Stad di selatan sampai ke Kampung Sekeloa di utara. Bangunan-bangunan di samping ditata saling berhadapan dan di tengah-tengahnya terdapat taman yang memanjang bersumbu menuju Tangkuban Perahu. Dikarenakan resesi ekonomi pada tahun 1930-an, maka seluruh rencana pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan pusat di Bandung dihentikan. Bangunan yang sempat dibangun hanya gedung sate. Dan ada proses pembangunan kota Bandung yang dimulai pada tanggal 27 Juni 1920. Penggalian tanah ini dilakukan untuk menanam konstruksi beton bertulang sebagai fondasi bangunan dan pembangunan ruang tanah. Dilanjutkan dengan pembangunan lantai pertama hingga ketiga. Pada tahun 1921, selesainya pengerjaan ruang bawah tanah hingga lantai 3. Dilanjutkan dengan pengerjaan konstruksi lengkung untuk pintu dan jendela gedung, serta kolom pojok gedung bagian dalam dan luar. Lalu, pada tahun 1922, dimulainya pembangunan menara gedung beserta penyelesaiannya dinding luar, perataan lahan sekitar, dan pengerjaan atap. Pada tahun 1923, dilakukan penyelesaian bagian dalam aula lantai 1, serta penyelesaian ornamen kolom di aula gedung. Yang terakhir adalah pada tahun 1924, menara selesai dibangun dan pada bagian dinding disempurnakan, juga diletakkan ornamen-ornamen batu di sekeliling bangunan. Gedung sate akhirnya selesai dibangun seluruhnya. Berikutnya biografi arsitektur. Yang pertama, Jagerbert.
Gerber adalah insinyur di desa sekolah teknik Delft Teknik Hogeschool Delft. Beliau bekerja di Departemen Pekerjaan Umum Sipil Burgerlijk Openbaarwerken antara tahun 1919 sampai 1924 sebagai arsitek pada Dinas Bangunan Negara Landsgebouwdienst. Johan Gerber menjadi pemimpin dari tim arsitek pembangunan Gedung Sate. Biografi arsitektur berikutnya adalah Hendrik Petrus Verleij. Tokoh ini adalah seorang maestro arsitek yang memiliki reputasi mendunia. Beliau menjadikan Gedung Sate sebagai kajian dalam seminar arsitektur kolonial. Pada tahun 1923, beliau mengunjungi Jawa, Bali, dan Sumatera. Kunjungan ini menghasilkan buku yang berjudul Perjalananku Menuju Hindia. Dalam buku itu, Verleij menyebutkan Gedung Sate adalah bangunan fenomenal yang berhasil memantungkan langgan timur dan barat secara harmonis. Coba aja, ayo. Itu teman-teman, sejarah singkat dari Gedung Sate ini. Menarik kan? Kita juga punya loh tempat-tempat bersejarah lainnya. Daripada penasaran, yuk kita lanjut aja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita ada di salah satu tempat yang bersejarah di Bandung. Tempat yang kita kunjungi kali ini adalah Taman Tegalega. Di taman ini ada salah satu monumen bersejarah yang berkaitan dengan masa kolonialisme, yaitu adalah Bandung Lautan Api. betul sekali. Mau tahu gimana kelanjutannya? Let's go, ikuti kita. Bandung Lautan Api. Nah, mau tahu nggak sih sejarahnya kayak gimana? Yuk ikuti kita. Nah, gengs, sekarang kita sudah sampai di salah satu titik Tugu Bandung Lautan Api. Nah, bisa dilihat juga ya pastinya yaitu halo. Peristiwa Bandung Lautan Api sebagai suatu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 23 Maret pukul 7, di mana sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya, serta meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan. Hal ini sendiri dilakukan guna mencegah tentara sekutu serta tentara Belanda dalam menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam rangka Perang Kemerdekaan Indonesia. Ultimatum Tentara Sekutu agar Tentara Republik Indonesia atau juga TRI sebagai sebutan bagi TNI pada saat itu untuk meninggalkan kota Bandung kemudian mendorong TRI dalam melakukan operasi Bumi Hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela jika kota Bandung kemudian dimanfaatkan oleh pihak sekutu serta Nica. Kemudian ini sendiri diambil untuk membumi hanguskan Bandung melalui musyawarah Majelis Perserikatan Perjuangan Peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 76 tahun silam atau 24 Maret 1946 merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Bandung.
Saat-saat tersebut, masyarakatnya memilih membumi hanguskan rumahnya dibanding menyerahkan kepada militer guna mempertahankan bumi Sunda. Nah, gengs, jadi kita bakal sedikit ngejelasin aja secara garis besar apa sih Bandung Lautan Api itu, kenapa disebut Tugu Bandung Lautan Api, kenapa juga di Tegalag ini ada monumen yang berkaitan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi Bandung Lautan Api itu karena ada peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung. Nah, kalian mau tahu gak sih pada tanggal berapa terjadinya? Nah, jadi terjadinya itu pada tanggal 23 Maret 1946. Whoa.